teman-teman, ketemu lagi bersama kita di Faki Official. Sesuai janji kita mau jawabin Q&A dari kalian. Karena ini kayaknya ditunggu-tunggu banget ya. Dia lapar banget kan? Udah pas dari sebelum nikah, dari lamaran itu udah pada nanyain. Aduh, ini kenapa merosot sih? Ininya kamu kan ditarik berarti. Aduh, ngomong-ngomong aku lapar banget ini. Nanti Mbak agak dipercepat ya Mbak. Oke, kita sambil random ya pertanyaannya. Shoot, kita dari official Faki dulu nih. Dari siapa ya yang? Ayang liatin siapa sih? Liatin itu udah mau minum. Oh iya. Kamu lagi dari Nih, tadi. ini saya. Panas puas. Panas banget Iki. Wong Jawa guys. Ini dari MD Naz HRAA. Ceritain dong Kak awal mulanya Kak Fahira dan Kak Hikman ketemu. Ceritain apa? Ceritain apa? Emang kita ketemu, nggak ketemu juga Enggak, ya mungkin awal kita deket ya. Aduh, kosong. Jadi di tulisan Indozone itu ada tulisan gini, kamu harus tahu di usia 17 tahun ya kalau nggak salah. Di usia 17 tahun, intinya dia tuh udah jadi imam muda di Korea Selatan gitu loh. Intinya di postingan itu. Di Awal posting. mula dari postingan itu. Awal mula dari postingan itu. Abis itu aku cek lah IG-nya. Terus pas dilihat, aku lihat ini apa namanya story High-Leak itu. Iya. Ya. Terus ada kan di postingan apa di story kamu yang pertama. Masya Allah di dalam hati, tapi itu keketik tau. Aku jadi ketik dia dulu lah. Pertama tadinya yang nge-DM dulu. Aku ketik. Iya yang tahu. Aku yang pertama. Kamu nge-DM aku. Iya aku akuin aku yang pertama. Itu DM-nya cuma singkat doang gitu. Masya Allah gitu. Nah pas banget waktu itu aku juga lagi, kalau nggak salah lagi rapat dan itu. Kamu lagi di mana itu? Itu lagi di kantor, lagi merapat gitu. Terus lagi nungguin ini rapat kenapa nggak mulai kan? Akhirnya kita buka ini mainan IG aja, lihat-lihat itu sama teman waktu itu. Jadi buka-buka pas dilihat, ada permintaan pesan pas banget itu kamu yang DM. Terus aku lihat, Insya Allah itu Oktober 2020. Oktober akhir kalau Oktober akhir 29 kalau nggak salah. Oh iya 29 Oktober 2020. Nah itu akhirnya udah aku balas aja Alhamdulillah sambil emot ini kan gitu. Kamu tau nggak? Udah habis itu udah. Tapi nggak langsung dibales, beberapa menit dulu kan. Iya. Soalnya aku tuh ini apa namanya? Aku sama Kak Aji tuh ibaratnya ngontrol terus. Nih DM gue dibaca nggak ya? Soalnya aku tuh anti banget untuk nge-DM orang. Jangankan nge-DM, itu untuk nge-like postingan orang aja itu kayak pelit banget gitu loh. Jadi Ayang kenapa sih? Dia baru dituangin di sini panas banget. Jadi aku sambil nunggu kamu. Waktu itu tuh jangankan nge-like nge-DM ya, nge-like postingan orang aja, aku buka aja ya. Nge-like postingan orang aja itu pelit banget aku, maksudnya bukan pelit ya. Bukan enggan juga, apa ya istilahnya? Nggak ada kepikiran ke situ aja gitu nge-like. Ngapain? Bukan ngapain juga sih ya, kalau lagi mood ya aku like. Abis tuh apa namanya? Tiba-tiba dibalas sama kakak, alhamdulillah katanya. Nanti dimunculin aja layarnya. Dan itu pas banget. Jadi sebenarnya saya juga nggak sengaja mau ngebalas gitu. Pas kebetulan banget. Lagi rapat kan nggak dimulai. Akhirnya buka pesan tadi, ada permintaan pesan dari kamu. Ya udah akhirnya langsung kakak buka, langsung kakak balas juga. Baru aku lihat profil, just wow. Dan itu kebetulan aku tuh lagi ada project dari pesantren, jadi buat nyari influencer untuk bantu wakaf pesantren motivator Quran. Pas aku searching kan, aku scroll feednya, wah ternyata dia maksudnya latar belakang dari pesantren, apalagi dari Quran gitu, sesama Quran lah. Awalnya enggan, dari situ kita belum chatan dulu kan. Habis itu udah bulan depannya Desember. itu Novembernya aku chat lagi, assalamualaikum kak gitu kan, kak berkenan enggak untuk fotonya dipasang di flyer,
flyer ajakan wakaf, dan waktu itu aku minta untuk diposting juga di story kamu. Iya. Terus aku minta fotonya mau pakai yang mana kak, ya kan? Iya. Terus enggak, ya fotonya kamu tanya kan foto yang mana, terus aku langsung kirim di itu juga gitu kan, di IG juga gitu, karena masih bisa Kamu masih terjangkau pilihan foto. banyak tau gak sih? Masa nggak tahu, aku 2 lupa. apa 3 gitu. Terus yang ini aja kak yang biasa dipakai di flyer gitu. Ya udah, ya akhirnya udah, terus udah Dipasang Udah. di story kakak. Iya, udah kan, udah selesai tuh yang flyer foto. Terus beberapa hari kemudian kamu ngechat lagi, DM lagi. Karena ada project pesantren itu ya. Jadi iya sayang, belum ada Jadi emang kita nggak ada pikiran kesana. belum ada ke ranah pernikahan gitu loh. Abis itu DM lagi, assalamualaikum kak. Kalau kakak nggak sibuk, berkenan nggak untuk untuk membuat video arti berbagi menurut kakak? Terus aku kasih contohnya yang Giovanni Tobing. Iya. Ya kan, yang Kak Giovanni Tobing. Nanti di ini aja. Kayak gini kak contohnya kak. Kamu kayak Giovanni Tobing. Habis itu, oh iya nanti kamu lagi di pesawat apa di mana tuh? Enggak. Apa? Jadi waktu itu enggak, kamu ngechat itu pas aku belum berangkat ke Manado. Oh. Jadi waktu itu kamu ngechat ceritain kan? dong. Kamu ngechat ya. Ngechat minta intinya video gitu kan, minta video buat diiklanin pesantren gitu. Habis itu aku bilang ya insya Allah gitu. Terus aku tanya, terus ini kalau udah jadi videonya mau kirim kemana gitu. Terus kamu bilang tiba-tiba kirim ke nomor ini aja ya, ini nomor pribadi aku gitu. Ini nomor pribadi saya gitu. Ya udah, akhirnya udah lupa. Tau nggak? Itu tuh bingung tadinya. Kirim kemana ya videonya, soalnya kalau ke email tuh apa ya? Aku nggak kebuka. Takut gak kebuka juga dan istilahnya males buka. Abis itu ya udah. Tadinya bingung juga nih kirim ke nomor mana ya, kan ada nomor pesantren juga. Karena waktu itu kamu bales, aku nggak hafal nomor pesantren, jadi daripada slow respon kan, jadi aku langsung ini nomor pribadi aku kak, kata aku. Terus itu lama banget kamu ngirim videonya. Lah, abis itu udah lupa bener-bener. Waktu itu aku juga sibuk banget kan, sibuk terus ada Desember itu ya? tugas mendadak gitu, ada tugas mendadak. Tiba-tiba suruh ke Manado kan, ada Itu proyek Desember pesantren juga dari pesantren aku. Abis itu Bukan Desember, yang November. iya masih November. Masih November. Hilang kontak lah. Ya, intinya cuma Minta video. Iya, minta video. Terus dia minta nomor WA, minta dikirim kemana gitu. Habis itu udah lupa. Aku bener-bener lupa. Kalau udah janji mau ngasih video gitu kan. Aku ngasih nomor WA, aku juga udah bener-bener kayak ya udah, kayaknya mungkin Terus gini, sibuk pas aku udah selesai dari tugas di Manado itu kan, pas di pesawat, pas banget baru duduk di pesawat, tiba-tiba dapet notif dari kamu bilang assalamualaikum kak, cuma mau ngingetin video jangan lupa. Oh iya maaf, saya lagi di pesawat baru aja selesai tugas dari Manado gini-gini, nanti kalau udah di rumah insya Allah. Akhirnya pulanglah ke rumah, di rumah lupa lagi, waktu sakit akhirnya udah lupa. Nah pas itu udah kayak udah nggak ada tagihan. Terus aku juga inget tapi males nggak ditagih lagi gitu kan. dasar kamu nunggu peka aja. Ya lagian udah nggak diminta lagi, ya udah akhirnya di situ aku bikin status waktu itu pagi-pagi. Terus kamu ngomong tiba-tiba jadi Belum yang kamu tuh jadi donatur dulu. Oh iya. Jadi, oh iya bener, ngotek 15 Januari 15 Januari dia ngechat, aku lagi liburan di rumah. Dia ngechat, Afan ini benar gak dengan nomor Fahira? Oh iya benar gitu kan. Oh iya, benar ini Iya. assalamualaikum. Iya, Benar ini nomornya Kak Fahira. Iya benar, gitu ini kan. nomor saya kak. Aku bilang aku save ya kak. Aku bilang gitu. Aku save ya kak. Aku Ya bilang udah gitu. nge-save. Akhirnya udah di save. Tapi itu belum Abis ngasih itu- video. Belum. Abis itu kamu pas hari Jumat, maaf Fahira, saya ada sedikit rezeki. Akhirnya dia jadi donatur wakaf sendiri gitu kan. Dia wakaf hari Jumat,
Terus aku bilang Masya Allah, Tabarakallah gini. Udah di situ hilang kontak lagi. Jumat depannya, pokoknya setiap Jumat ya. Jumat depannya kamu 2 kali transfer pokoknya. Iya. Jumat kedua kamu transfer lagi. Nah, habis transfer lagi, udah tuh, udah apa namanya? Masya Allah lagi, udah pokoknya hilang kontak. Habis itu baru. Habis itu udah. No sayang. Masuk ke Februari. Iya. Masuk ke Februari awal lah, sekitar tanggal berapa Pokoknya gitu. Januari itu cuma 2 kali chat, itu pun karena kamu transfer Iya. buat wakaf. Abis itu udah masuk Februari, tiba-tiba iseng aja bikin status tentang cinta gitu. Sebenarnya sih bukan tentang cinta juga. Buat siapa kamu itu? Enggak. Bohong, kamu itu kan Februari masih. Jadi waktu itu bikin status intinya mah akunya udah datang gitu kan, kamunya malah pergi gitu kan, terus kamu komen. Terus aku komen Dan karena mulai kan dari waktu situ itu kita deket, maksudnya iya belum deket. Aku komen gini, mending lari Ya, kak, coba makasih. ngilang. Kalau lari kan masih bisa dikejar, kalau ngilang kita nggak tahu ngejarnya kemana. Aku bilang gitu. Terus karena aku berani komen statusnya kakak, akhirnya kakak komen status aku. Jadi apa namanya? Aku, kamu makan yang punya aku. Udah. Jadi kamu makan nasinya, aku makan ayamnya. Dah? Habis itu kamu komen, tau nggak? Dia komen. Jadi aku tuh WA itu khusus orang-orang tertentu dan aku tuh lupa kalau aku nge-save dia. Jadi selama ini aku ingat nge-save dia, cuman selama Lupa ini YouTube. bukan. Selama ini itu apa ya? Dia aku perhatiin dia nggak selalu lihat story aku, dan ternyata kamu menonaktifkan centang biru di situ. Jadi pas waktu dia apa namanya? Pas waktu dia ngomen, Kaget kamu. kaget aku. Itu pas foto ini loh, foto apa namanya? Bukan foto, video. Video Lagi sama bayi. Video lagi sama bayi, nanti tampilin ya Bia. Video lagi sama bayi. Kenapa aku berani ngomen? Karena kamu mulai ngomen duluan. Seandainya kamu nggak ngomen, aku nggak bakal ngomen. Cuma aku lihat aja gitu. Itu kan status pagi. Sore aku komen. Kemarin sore terus pagi aku ngomen. Dia komen postingan aku karena aku berani komen. Ya udah, akhirnya disitulah. Waktu itu dia komen gini, Aku disuapin. kasihan atuh bayinya katanya. Aku di situ kaget dan mau marah sih waktu itu. Lah, kagetnya itu selama ini gue menutup muka gitu kan selama 3 tahun berturut-turut sama dan, orang yang nggak dikenal, sama orang asing lah. Dan aku tuh selama ini kan nggak suka lihat kamu lihat story aku karena aku mau nutupin ini privasi gitu, jadi nggak tahu. Tapi kameramennya di situ harusnya. Terus tiba-tiba dia komen gini. Dari situ aku kaget. Astagfirullahalazim kakak, kataku. Kenapa? Nggak apa-apa, aku kaget aja. Tapi kok nggak ada notif sih kalau kakak lihat story aku. Pas aku lihat, astagfirullahalazim dinonaktifin ya kak ininya apa namanya centang birunya. Jadi nggak kelihatan kalau aku lihat status kamu ya. Tiba-tiba komen aja. Nah dari situ karena kita udah deketnya itu karena udah bercanda kan, udah mulai maaf-maafan. Iya, mulai dari situ tuh aku bilang, ya tenang aja. Saya nggak bakal ngeliatin ke orang-orang kok, tenang aja pokoknya mas, saya amanah. Saya juga bikin santai aja gitu kan waktu itu. Ya udah, akhirnya mulai dari situ tuh kamu tiba-tiba nanya golongan darah kamu itu. Oh iya. Kak, golongan darah apa? Kenapa? Gitu. Karena aku kan di motivator belajar tentang kepribadian orang dari golongan darah, dari mesin kecerdasan. Habis itu untuk mengenal, jadi aku biar tahu oh ini sifat aku harus gimana nih ke golongan darahnya O. Makanya pas aku tanya golongan darahnya O, oh ya udah, aku bisa memposisikan bagaimana aku harus menghadapi dia, menyikapi dia. Oh ngobrolnya harus kayak gini. Nah mulai dari situ, habis itu kamu yang banyak nanya tuh. Aku bilang gini, Kak, coba dong sharing. iya. Sharing dong, gimana dari sih? sini aku bilang, dan di situ tidak ada pemikiran ke ajang pernikahan yang Iya, sama tapi sekali di nggak situ ada.
pikiran aku tuh cuman apa namanya Kayaknya karir. kalau aku udah kerasa aja, sebenarnya udah kerasa, cuman nggak sampai mau memikirkan begitu. Udah kerasa begini, kok kayak gimana gitu ya. Tanya kamu nanya pertama golongan darah itu aneh. Pertama kali aku ditanya sama orang yang tentang golongan darah itu cuma kamu. Makanya aku berpikir muter-muter gitu. Kok nanya golongan darah ya? Emang gue mau diapain gitu? Pas Om Ejan juga datang ditanya golongan darah, kaget dia. Emang kenapa katanya gitu? Iya, emang mau diapain gitu kan? Akhirnya ya udah. Itu yang pertama yang bikin aku bertanya-tanya. Makanya udah mulai kerasa. Terus yang kedua kamu tanya, Kak gimana sih pengalaman kok bisa jadi ke Korea? Saya sampai ke Korea gitu kan? Ya udah. Kamu nggak balas-balas. Enggak, bukan nggak balas. Aku bilang. Dan waktu. Ntar gitu kan. Habis itu pas ntar kita bahas lain. Habis itu kamu nanya lagi, katanya mau cerita gitu. Ya udah, oke deh, aku cerita, tapi ntar gantian cerita sharing ya gitu. Terus kamu ngasih pilihan, oke, mau lewat VN bisa, lewat video ketik bisa, Telepon telepon juga bisa gitu. Terus aku mikir, wah kalau voice note nggak enak nih putus-putus, masa cerita pengalaman putus-putus gitu kan. Kalau diketik juga lama. Ya udah orang dia kamu ngizinin telepon, ya udah akhirnya aku telepon aja. Itu habis Kamu nanya dulu kapan ada waktu luang. Enggak, itu langsung itu juga. Oh gitu. Habis zuhur aku lagi masak gitu. Lagi masak kamu? Lagi masak terus kan karena habis zuhur telepon kita sampai asar dia. Nah, jadi tadi tuh kan aku bilang boleh kah lewat telepon. Akhirnya kamu nelpon kan? Karena dia bingung kali ya cerita tentang pengalamannya ke Korea kan pasti panjang. Ya, terus aku juga kan pengen tahu gitu kan pengalaman si Saira itu kayak apa. Gitu kan. Jadi kan ceritanya lagi ceritain, ingin tahu juga kan gitu, udah dilihat gitu dari Instagramnya, wah selebgram motivator gitu kan, akhirnya kan pengen tahu aja gitu, pengen tahu. Ya udah akhirnya dari situ aku telepon kan. Terus bahasnya langsung apa? Aku telepon, enggak, kakak telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kak, boleh, silakan cerita. Di situ aku udah sampai siapin buku catatan loh. Aku udah siapin buku catatan karena takutnya ada istilahnya ilmu-ilmu penting. Terus kayak ada channel-channel, harus kesini dulu. Dan itu aku teleponan pun nggak sendiri, di ruang kerja banyakan. Karena waktu itu tidak ada hasrat untuk kayak, gue pengen deket nih sama dia. Nggak ada sedikit pun. Terus kayak ya berbagi pengalaman aja kita, karena aku tuh kagum lah, pengen tahu gitu. Pengen tahu, apalagi jiwa aku tuh pengen banget kayak, kok bisa sih dia kesana, bisa sih. Karena waktu itu di usia itu aku, di masa itu aku benar-benar mikirin karir banget, mikirin kayak sampai pernah bilang ke adik aku, ke Ilma, ke siapapun itu sampai bilang, udahlah nikah mah nanti juga ada waktunya, sekarang fokus aja dulu ke yang di depan, misalkan kayak kuliah, karir dan lain sebagainya. Udah sekarang fokus aja kerja. Nanti biar aku istilahnya menikah itu tidak dengan tangan kosong, aku punya simpenan, aku punya pegangan ilmu dan lain sebagainya. Tidak ada ke ajang pernikahan nih mau ditelepon kakak tuh, intinya benar-benar pure, aku benar-benar pengen tahu pengalaman kamu, kok bisa sih karena waktu itu juga kebetulan kan kita udah chattingan lewat tentang project pesantren. Nah akhirnya teleponan lah, kamu nelpon, terus kata dia udah bisa dimulai, udah kamu cerita lah di situ tentang pengalaman. Panjang banget, 1,5 sampai 2 jam mungkin ya, 1 jamnya aku. Habis itu gantian dong, aku pengen dengar ceritanya gitu. Nah, habis itu kamu cerita tentang pertama awal kali kenapa bisa suka ngisi dan lain sebagainya gitu kan. Terus nggak cukup itu sehari, nggak cukup itu itu. Akhirnya besoknya aku pengen dengar cerita lagi kan. Besoknya pengen dengar cerita, ternyata kamu sibuk. Maksudnya, ntar dulu lagi ada acara atau lagi ada apa gitu. Itu jadi terus ya. Tapi tetap nelpon cuma sebentar gitu.
aku kan penasaran, coba dong ceritain lagi gitu, lanjutin cerita yang kemarin gitu. Jadi dia cerita pengalaman dia sama aku tuh di hari pertama tuh 3 jam. Kurang lebih 3 jam, tapi intinya dari percakapan itu. Tapi kita juga nggak sengaja loh, nggak ada pertanyaan atau apa-apa tentang yang menjurus ke pernikahan, tapi tiba-tiba kita tuh kayak mengeluarkan visi misi sendiri gitu loh, sehingga di situ ada hal-hal yang menyebabkan kayak ini kayaknya sebuah petunjuk gitu. Cuma kayak bukan, orang kita kan nggak niatin ke situ, kita kan niatin cuma ini doang, sharing, tanya-tanya doang kan, pengen tahu aja gitu. Awalnya cuma gitu aja, jadi kan nelfon. Ini nelfon yang karena pagi nggak bisa dihubungin, katanya lagi sibuk, terus bilangnya siang, pas siang juga nggak bisa juga, katanya lagi ada kegiatan. Akhirnya sore, dan sore itu pas banget kan, aku libur ngajar gitu. Ya udah, telepon lah di situ, terus tanya gimana Fahira, kabarnya, biasa basa-basi dulu. Itu udah deg-degan. Gimana kabarnya? Karena awalnya kita telepon di hari pertama itu sharing ya, selama 3 jam itu sharing. Besoknya dia telepon pengen ngomong penting, katanya ya udah aku deg-degan lah. Itu ya udah, akhirnya langsung aja, karena memang aku niatnya kan gini. Ya udah, bismillah aja gitu. Kalaupun misal ditolak, ya udah nggak apa-apa, yang penting mah gue udah nyatain bahwa gue itu ada niatan baik untuk menikah, dan ini juga restu dari orang tua gitu. Karena kalau orang tua udah ridho, udah bilang iya, udah bilang oke, ya mungkin ini salah satu petunjuk daripada dari Allah itu, dari Allah, petunjuk dari Allah gitu. Jadi aku mulai yakin, disitulah ada tim merasa yakin bahwa gak usah bertele-tele lah, aku pengen nikah gitu. Terus calon itu nggak ada, kalaupun ada itu mama nggak pernah setuju lah. Sekarang ini kok udah disetujuin gitu loh. Oh berarti ya mereka tuh dianggap calon kamu? Ya enggak, ya dulu. Ya udah, nih mau lanjutin nggak? Ya udah, akhirnya udah aku bilang Fahira gitu udah deg-degan, nih orang mau ngomong apa kata aku gitu kan. Ya kan gitu kan. Habis itu ya udah, bismillah aja, aku mau ngajak serius sama kamu gitu. Kamu terima nggak gitu. Terus kamu tanya, serius gimana nih gitu kan. Terus ya serius, pokoknya serius. Kalau saya ada niatan serius sama kamu, terus kamu nerima nggak? Terus kamu bilang, ya kalau aku nerima, kedepannya mau seperti apa? Terus aku bilang, ya aku nih mau nikahin lah gitu. Terus habis itu apa? Kasih nomor mama kamu ya? Aku bilang ngomong aja sama orang tua aku, karena yang berhak, istilahnya yang lebih berhak itu mereka menjawab iya atau tidaknya. Karena aku juga ya perempuan. Kalau dari kamu sendiri oke, ya nerima. Karena aku, walaupun aku sama sekali belum ada rasa, tapi aku ingetnya, lu jangan nolak orang sebaik ini. Maksudnya dia kan ya siapa sih yang nggak mau sama dia gitu kan, udah soleh, udah jadi imam yang baik. Terus aku tuh kaget tiba-tiba digituin sama seorang seperti dia. Akhirnya aku nggak mau sampai kehilangan kesempatan. Ya udah, akhirnya juga kan kamu ngasih nomor telepon ya. Aku ngasih nomor telepon mama ya. Habis itu aku malam chat Assalamualaikum ma, ini. Aku bilang dulu ke mama, mah, iya, tadi ada laki-laki yang minta nomor telepon. Ngajak serius gimana? Ngajak kenalan. Ngajak serius. Abis itu kata mama, ya udah suruh ngomong ke mama, udah dikasih nomornya, nanti nanti di chat sama dia, kata aku. Pas malamnya itu aku langsung chat, tapi nggak ada dibales tuh. Mama tuh nelpon ke aku, ngechat ke aku. Ini orangnya udah nge-WA nih. Bingung mama jawabnya gimana ya, katanya. Karena jadi bener-bener sepanjang masa kehidupan aku cuman kamu doang. Pertanyaan ketiga, Kak, gimana bisa sekuat itu menutup wajah cantiknya selama 3 tahun? DDEH2696. Pesan-pesan apa saja buat pasangan di luar sana yang masih ragu buat nikah, padahal semuanya udah siap, baik materi dan lain-lain, tapi hati masih ada keraguan sedikit?